Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik, para siswa, mari saja kita mulai pembahasan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang ragam sikap terpuji yang merupakan salah satu pembahasan kita untuk sesi pertama ini. Ya, insya Allah kita akan membahas, menganalisa, mendalami juga materi yang mana berkenaan dengan semangat berlomba dalam kebaikan, kemudian bekerja keras dan kolaboratif, kemudian dinamis dan optimis, dan juga kreatif dan inovatif. Ya, baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan kita yang pertama ini, yaitu tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari segi pengertian, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan adalah semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, disebut juga dengan fastabiqul khairat. Allah memberikan perintah kepada hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Perintah tersebut ditujukan untuk hambanya, baik laki-laki ataupun juga untuk perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian lebih lanjut, kita akan membahas tentang ada beberapa ciri-ciri yang mengindikasikan seseorang memiliki sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa saja? Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Manusia mengerjakan sesuatu pasti dibarengi dengan niat. Apabila niat pekerjanya baik, maka insya Allah ia akan mendapatkan apa yang diniatkan, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri seseorang siap untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu antusias pada kebaikan. Seseorang yang dengan terbiasa dan senang hati melakukan kebaikan akan terus menyebarkan kebaikan. Bahkan tanpa adanya perintah pun ia tetap menyebarkan kebaikan. Ini merupakan salah satu sikap seseorang yang sudah terbiasa dalam melakukan kebaikan di setiap harinya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu tidak merasa cepat puas. Merasa cepat puas merupakan perasaan yang harus dihindari. Perasaan ini menjadikan semangat dalam berbuat baik menurun, ya. Mereka cepat puas akan menyebabkan seseorang mengunggulkan masa lalunya dan tidak mencoba mendapatkan hasil lebih baik. Ini adalah ciri-ciri orang yang ketiga yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu mereka selalu tidak merasa puas. Artinya, apapun yang mereka lakukan, dia akan mengejar kepuasan sehingga betul-betul ia rasakan. Nah, kemudian kita akan memaknai semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam ini. Bagaimana pandangan Islam? Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam tidak mengajarkan umat untuk berleha-leha, melainkan untuk menjadi umat terdepan dalam melakukan kebaikan. Maka, begitu seseorang yang mengaku sebagai hamba Allah, ia harus segera berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin, tentunya dengan kemampuan yang ia miliki. Islam juga memberikan motivasi untuk mengedepankan berbuat baik. Beberapa motivasi yang dapat mendorong seseorang berbuat baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, manusia memiliki usia yang terbatas. Dan yang ketiga, begitu banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Ini yang menjadi motivasi bagi kita sebagai seorang muslim. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik
akan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tempatnya, bagaimanapun ruang dan waktunya. Kita dituntut untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bekerja keras dan kolaboratif. Ya, kita akan bahas secara pengertian. Pengertian kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar, yaitu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Kemudian kolaboratif dapat diartikan atau dimaknai bahwa kolaboratif adalah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk memperoleh manfaat dan keuntungan satu sama lain. Sikap ini akan menjadi salah satu penguat silaturahmi antar sesama, karena sepanjang waktu mereka akan saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Ini pun salah satu tuntutan yang dilakukan bagi kita sebagai seorang muslim. Maka Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentu kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan, bukan kejahatan, karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Kemudian lebih lanjut, dalam melakukan kerja keras dan kerjasama atau kolaboratif, ada beberapa ciri dan prinsip yang harus diyakini dan diteladani. Apa saja? Yang pertama, ciri-ciri dan prinsip kerja keras: melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah. Ini kembali seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa seseorang yang memiliki niat yang baik, ya tentunya insya Allah akan melahirkan sesuatu yang baik. Tentunya niat baik ini semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Nah, ini adalah salah satu prinsip bagi seorang muslim yang sejati. Yang ketiga, tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Dan yang terakhir, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang ia alami. Itu adalah salah satu ciri-ciri dan juga prinsip dalam bekerja keras. Kemudian bagaimana dengan prinsip dalam berkolaboratif ataupun kerjasama? Yang pertama, ciri-cirinya berkolaborasi dalam hal kebaikan. Nah, dengan kata lain, kita dituntut untuk selalu bekerja sama dalam hal kebaikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi tidak mengedepankan kepentingan pribadi ataupun individu. Dan yang ketiga, kolaboratif didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Dan yang terakhir, adanya hubungan bekerja sama antar individu. Nah, inilah salah satu ciri-ciri dan juga prinsip dalam bekerja keras dan juga prinsip dalam bekerja sama ataupun kolaboratif. Kemudian, di samping prinsip di atas, melakukan kerja keras dan kerjasama juga memiliki nilai dan manfaat yang positif. Apa saja? Yang pertama, nilai positif kerja keras. Seseorang yang bekerja keras, maka ia akan mendapatkan rasa yang merasa lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, mampu menggapai impian yang dicita-citakan. Dan yang ketiga, tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir, akan selalu bersyukur atas hasil yang dia terima. Ini adalah nilai positif bagi seseorang yang pekerja keras. Kemudian, apa saja nilai positif yang dilakukan dalam bekerja sama atau kolaboratif? Yang pertama, ia akan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disayangi sesama makhluknya. Dan yang ketiga, segala sesuatu menjadi mudah. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah salah satu nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam hal positif, baik itu dalam bekerja keras dan juga berkolaboratif ataupun kerjasama. Baik, para siswa dan siswi, insya Allah kita akan lanjut pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini, dan silahkan kalian pahami dan silahkan kalian dalami materi-materi ini dan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.